Baik, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, duduk lagi Pak. Berjumpa kembali dengan Beliau Muhammad. Kita kok gitu. Nah, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Belum, nyodong ini. Oh. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nawal Faizin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Sukma Bangsa Pidi, Kabupaten Pidi. Nah, jadi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Syawal. Nah, beliau adalah guru ilmu sosial di SMA Sukma Bangsa Pidi. Nah, Assalamualaikum Pak Syawal. Waalaikumsalam Pak Nawalul. Ya, apa kabar Pak Syawal hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat baik Pak. Alhamdulillah ya. Nah, jadi hari ini kita ada percakapan lah sedikit Pak Syawal ya tentang pra observasi. Nah, sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di dalam kelas. Nah, jadi nanti istilahnya supervisi lah, supervisi kelas. Nah, jadi tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, jadi kita hari ini istilahnya wawancara lah, cakap-cakap aja, ya kan? Nah, supaya nanti pada saat Bapak mengajar lebih siap dan lebih percaya diri, ya kan? Nah, jadi berkaitan dengan yang ingin Bapak lakukan nanti pada saat proses pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai nanti pada saat Bapak lakukan proses pembelajaran? Oke, terima kasih Pak yang sudah meluangkan waktu untuk berikan kesempatan saya dan mengobservasi saya. Inilah momen untuk saya belajar dan untuk menerima apa celah yang bisa saya tutupi dengan berbagai kelebihan yang akan Bapak sampaikan. Jadi Bapak berdasarkan rancangan pelajaran yang sudah saya tuliskan, ada 3 peserta didik itu mampu menguraikan hasil telaah mereka tentang sejarah Sumpah Pemuda di Indonesia. Dan di sini saya punya tujuan dan pembelajaran saya pada hari ini. Yang pertama, mereka bisa menguraikan tentang sejarah Sumpah Pemuda. Lalu yang kedua, mereka juga bisa menganalisa bagaimana sejarah Sumpah Pemuda itu punya kaitan dan semangat kemerdekaan pada masyarakat Indonesia. Terus kemudian yang ketiga, saya mengharapkan anak-anak saya nanti bisa menuliskan semacam rangkuman yang kemudian bisa mereka buat dalam bentuk poster. Nah, poster ini juga tujuannya adalah untuk mereka sosialisasikan kepada warga sekolah lainnya tentang apa yang sudah mereka pelajari. Oke. Nah, jadi bagus sekali ya Pak Syawal ya. Jadi tujuan pembelajarannya sangat terarah istilahnya ya. Nah, jadi nanti kalau nanti pada saat proses pembelajaran ada nggak yang ingin Bapak capai, mungkin area pengembangan mana nih dari siswa yang ingin Bapak capai? Nah, mengenai area perkembangan, saya itu ingin pusatnya pada 2 hal Pak ya. Selain yang pertama yaitu behavior ya. Nah, jadi saya ingin nanti dari segi pengetahuan, anak-anak saya didik itu mereka bisa menguraikan atau menceritakan tentang sejarah Sumpah Pemuda. Terus kemudian di bidang penampilan, saya menginginkan anak-anak saya nanti mereka bisa membuat poster yang berisi tentang semangat Sumpah Pemuda di selembar karton. Oke, bentar dulu ya. Jadi selainnya nanti ada poster lah ya, Iya. yang mereka tampilkan ya. Betul. Ataupun nanti apakah ada presentasi Pak Syawal setelah mereka buat poster? Saya merencanakan untuk ada presentasi Pak. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang cukup sehingga apa yang mereka tahu, apa yang mereka pahami bisa mereka sampaikan kepada rekan-rekannya. Oke. Jadi bisa belajar bersama nanti. Iya, bagus. Jadi nanti kelompok yang satu belajar dengan kelompok yang lain ya. Betul. Ingin melihat bagaimana sih poster kelompok lain gitu ya. Nah, kalau misalnya rangkaian pembelajaran nih Pak Syawal, ada nggak strategi khusus ataupun metode yang ingin Bapak terapkan?
Metode yang akan saya terapkan, Pak, adalah metode tentang bagaimana anak-anak ini bisa berekspresi secara bebas. Jadi saya akan menerapkan yang namanya proses pembelajaran yang berdiferensiasi, supaya semua anak itu kan dihargai, Pak, oleh proses pembelajaran. Jadi nanti dalam hal keterampilannya, saya akan minta mereka untuk buat poster itu sesuai yang mereka inginkan. Apakah mereka menampilkan tentang semacam siluet, ataupun mereka menampilkan semacam diagram atau hal lainnya. Ya, intinya saya ingin mereka itu ada produk yang berdiferensiasi dan mereka mendapatkan pelajaran yang bermakna di kelas saya. Oke, baik Pak Syawal. Nah, jadi nanti Pak Syawal berarti akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya? Iya, betul. Jadi istilahnya semua anak nanti akan berfungsi lah di situ ya. Jadi akan tidak ada anak yang hanya diam di situ Iya, aja, ya. betul. Jadi dengan diskusi kelompok. Ada buat diskusi nanti ya? Ada, Pak. Ada. Jadi ini anak-anak, Pak, kita bagi kelompok juga dulu kan. Setelah kita bagi kelompok, mereka kan belajar juga untuk berkolaborasi. Oke. Ya, terus kemudian mereka juga belajar berkreasi dengan sesama teman-temannya, untuk kemudian mereka berbicara di depan rekan-rekan yang lain. Oke. Itu nanti yang menyimak, kemudian yang istilahnya audiensnya nanti ada tanya jawab juga. Ada, gitu ya. ada. Nah, kira-kira nih kapan nih Bapak lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Nah, saya merencanakan, Pak, untuk melakukan kegiatan itu pada hari Rabu depan. Jadi di hari Rabu depan di jam kedua, nah, saya akan melakukan pembelajaran ini. Oke, baik. Nah, jadi nanti insya Allah di hari Rabu depan saya akan ke kelas Pak Syawal untuk melakukan supervisi kecil-kecilan lah di situ ya. Siap, Pak, siap. Nanti saya akan melihat proses pembelajarannya. Nah, kemudian setelah nanti observasi, kita akan duduk lagi nanti. Ya, Nah, baik, ada baik. namanya istilahnya pasca observasi lah. Nah, nanti kan setelah saya amati Pak Syawal bagaimana proses pembelajaran, nah ini kan nanti akan ada oh ini bagaimana nih, apa perkembangannya, apa ini, apa itu, ya kan? Nah, istilahnya titik baliknya lah ya, nah, feedbacknya bagaimana gitu ya. Oke. Nah, kalau seandainya nanti ada nggak media-media yang ingin dipakai? Saya mungkin, Pak, akan menggunakan gambaran gambaran-gambaran yang siswa cari di Google. Nah, terus kemudian mereka itu akan pindahkan dalam karton atau poster yang akan mereka gunakan. Jadi setelah mereka cari inspirasi dulu, lalu kemudian mereka pindahkan tentu dengan kreasi mereka. Jadi tidak utuh mereka copy paste. Betul. Jadi mereka nanti bisa belajar bagaimana berinovasi, berkreasi dengan apa yang ada di pikiran mereka. Walaupun mereka nanti melihatnya di internet, pakai referensi internet, tapi nggak seutuhnya dari internet, ya kan dibuat dalam bentuk poster, tapi imajinasi mereka main di situ. Oke, baik Pak Syawal, terima kasih atas waktunya. Nah, nanti insya Allah di hari Rabu depan saya akan masuk kelas, dan setelah observasi nanti kita akan ada lagi cakap-cakap seperti ini pasca observasi. Ya, terima kasih Pak Syawal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Oke. Ya, ada lebih benar ya.